Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah ala nikmatillah wa quwwata illa billah. Bapak Dr. Ahmad Mujib MA yang saya hormati, perkenankan saya Supriyanti, mahasiswa S2 MPAI. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan tugas dari panjenengan sesuai dengan mata kuliah yang panjenengan ampuh, yaitu Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, dan sesuai instruksi dari panjenengan bahwa saya diberikan tugas untuk meresum buku yang berjudul Model Kebangkitan Umat Islam, karangan dari Dr. Majid Irsan Al-Gilani. Ini bukunya sudah kita dapatkan, dan mohon maaf agak terlambat ini. Dan pada kesempatan kali ini pula saya diberi tugas panjenengan untuk memaparkan isi dari buku tersebut, buku Model Kebangkitan Umat Islam, untuk memaparkan atau menjelaskan isi dari bab 1 dari buku itu. Baik, langsung saya sampaikan bahwa isi bab 1 dalam buku ini adalah membahas tentang pola pemikiran masyarakat muslim yang berkembang menjelang serangan kaum salib Eropa. Di dalam bab 1 itu juga diterangkan, nanti akan dibahas perpecahan pemikiran Islam dan perselisihan antar madhab, kemudian perpecahan dan penyimpangan tasawuf, kemudian ancaman pemikiran kebatinan, dan ancaman filsafat dan para filsuf atau ahli filsafat. Langsung saja pada bab 1, karena menjelaskan tentang pola pemikiran masyarakat muslim yang berkembang menjelang serangan kaum salib Eropa, maka akan kita mulai dengan sub dari bab ini adalah perpecahan pemikiran Islam dan perselisihan antar madhab. Jadi ada yang pertama itu corak madhab dalam pemikiran Islam, yang di dalam buku ini dibahas adalah madhab Imam Hambali yang terkenal sangat bersemangat dan gigih dalam merekrut masyarakat awam, dan juga dikenal piawai berdialog dengan berbagai aliran dan kelompok yang tidak sejalan. Nah, selain pengikut madhab Imam Hambali, ada juga pengikut madhab Asy'ari Syafi'i yang dikenal juga dengan pengetahuan luasnya dan mampu menghadapi aliran filsafat dan kebatinan. Nah, dari kalangan mereka itulah lahir sejumlah ulama besar seperti Imam Al-Juwaini dan 2 orang muridnya, Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Qiyya Al-Hirashi. Kemudian pada perkembangannya, walaupun peran dari pengikut madhab Hambali dan Asy'ari itu cukup besar, namun mereka terjebak dalam sekian banyak kesalahan dalam menerapkan pola aktivitas Islam. Kesalahan-kesalahan mereka terletak pada loyalitas atau wala mereka yang lebih cenderung kepada afiliasi madhab, bukan kepada fikrah madhab atau umat yang menjadi pengikutnya. Sejak paruh kedua abad ke-5 Hijriah, para pengikut dari berbagai madhab ini terlibat dalam perselisihan yang menyia-nyiakan usaha seluruh pihak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya, problem terbesar yang timbul dari dampak negatif perselisihan antar madhab ini adalah setiap madhab menganggap dirinya sebagai satu-satunya representasi kebenaran dalam panggung kehidupan dunia Islam. Dari pengikut madhab Hambali itu menderita penyakit ujub.
Dan mereka menganggap dirinya sebagai penghulu umat Islam, sebagai satu-satunya representasi Ahlus Sunnah dan akidah. Dan dengan dasar keyakinan itu, maka muncul anggapan bahwa mereka berhak untuk menentang, melawan, dan menghalangi setiap orang yang bergerak dalam bidang dakwah, baik di masjid maupun di tempat lain. Oleh karena itu, ketika pengikut dari mazhab Asy'ariyah muncul di pentas dakwah dan aktivitas Islam, maka para pengikut mazhab Hambali memandang mereka sebagai pesaing yang akan merusak aktivitas mereka selama. Begitu juga sebaliknya, dari pengikut mazhab Asy'ari yang menentang ajaran kaum Mu'tazilah menderita sindrom keangkuhan intelektual. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang yang berpengetahuan luas dan berpikiran hebat. Mereka menuduh pengikut Hambali sebagai orang yang memiliki pengetahuan dangkal dan berwawasan sempit. Akhirnya terjadi perselisihan antara dua pengikut dari Hambali dan Asy'ariyah Syafi'iyah. Dari perselisihan itulah maka muncul pengaruh perselisihan antar mazhab terhadap pemikiran, pendidikan, sosial, dan politik. Akhirnya dari pola mazhabisme yang dalam istilah modern bisa disebut hizbiyah itu melahirkan berbagai dampak berbahaya. Di antaranya dampak pemikiran. Jadi pola mazhabisme ini melahirkan semacam teror intelektual terhadap orang-orang yang berusaha melakukan pencerahan, sekalipun menganut mazhab yang sama. Sehingga muncul anggapan bahwa siapapun yang berani keluar dari tradisi mazhab berupa eksklusivitas dan fanatisme, lalu berusaha untuk bersikap terbuka dengan pemikiran mazhab lain, maka ia akan dituduh munafik dan tidak konsisten serta dianggap keluar dari jajaran mazhab itu sendiri. Dampak pemikiran yang paling berbahaya yang timbul dari pola mazhabisme adalah para pengikut mazhab ini tidak lagi bersentuhan langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segenap pikiran, pandangan, dan pendengaran mereka diarahkan kepada buku-buku yang dikarang oleh tokoh dari mazhab mereka dan menganggapnya sebagai hasil pemahaman atas Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki kebenaran mutlak. Ini sangat berbahaya sekali, sehingga menghambat pemikiran Islam untuk melakukan inovasi dan ijtihad, karena pada dasarnya ijtihad adalah kan hasil yang dipetik dari penelitian dan kajian dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Yaitu dampak pemikiran akan terjadi seperti itu karena perselisihan dari mazhab-mazhab itu sendiri. Kemudian dampak pendidikan dan pengajaran. Pertama, rusaknya tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu akan rusak karena hanya berkisar dalam upaya mempersiapkan pelajar untuk mendidik jabatan-jabatan tertentu, seperti jabatan hakim, pengurus wakaf, tenaga pengajar, dan lain-lain. Dampak yang kedua, rusaknya tujuan pendidikan yang menyebabkan ruang lingkup kurikulum pendidikan menjadi sempit, sehingga hanya terbatas pada kajian-kajian fikih ibadah dan muamalah yang tidak lepas dari cara pandang mazhab itu sendiri. Nah, dampak yang buruk yang lain akhirnya terjadi dikotomi antara materi-materi kajian Islam dengan ilmu-ilmu alam atau fisika. Dampak yang ketiga dari dampak pendidikan dan pengajaran, pola mazhabisme komunalisme merasuk ke dalam kehidupan para pelajar, sehingga merusak keutuhan hubungan mereka dan membiasakan mereka terlibat dalam perselisihan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat umum. Krisis ini
Dengan adanya hal semacam itu mendorong pemerintah segera campur tangan. Karena adanya pertikaian dan perselisihan antara kelompok pelajar menjadi fenomena yang sudah terjadi umum di sana. Dengan hal semacam itu, akhirnya pemerintah mengumpulkan khalifah dari seluruh syekh dari dua madhab yang bertikai dan berhasil meredakan perselisihan setelah melalui proses perdebatan yang cukup alot. Yaitu salah satu keputusan yang diambil adalah para penceramah dilarang mengajar hingga tahun 473 Hijriah agar mereka tidak menyebut kembali pertikaian dan menyawakannya. Kemudian kendati demikian, api fitnah itu kembali berkobar pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 470. Dan peristiwa-peristiwa semacam itu terjadi terus di Baghdad, di luar Baghdad, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian yang sangat meluas. Kemudian yang keempat, dampak yang keempat adalah timbulnya perilaku menyimpang dan sentimen kedaerahan di antara pelajar. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan adalah perselisihan mazhab, adalah sebagian pelajar terlibat dalam tindakan-tindakan yang lebih buruk. Ya, ini yang sangat berbahaya. Itu yang berkaitan dengan dampak pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang berkaitan dengan dampak sosial, itu juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang memiliki peran signifikan dalam menciptakan perpecahan dan kekacauan dalam masyarakat. Dampak itu adalah satu, madhab-madhab yang berbeda saling membentuk kelompok-kelompok sosial yang lebih menyerupai kelompok-kelompok yang saling berselisih dan bermusuhan. Kemudian dampak yang kedua, masyarakat pecah dan saling bertentangan sehingga lalai terhadap berbagai persoalan yang mengancam mereka, baik dari dalam maupun dari luar. Ketiga, perpecahan dan persaingan tidak sehat itu tidak hanya terjadi antara madhab yang berbeda, melainkan terjadi pula di dalam satu madhab yang sama. Jadi tidak hanya dalam persaingan madhab yang beda, tapi dalam satu madhab juga yang sama itu akan timbul seperti itu. Kemudian dampak yang lain selain dampak sosial adalah dampak politik. Nah, dengan hal semacam itu, persaingan perselisihan antar madhab itulah mendorong muncul dua masalah. Yang pertama, persaingan antara tokoh-tokoh madhab untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan sultan dan elit kekuasaan. Yang kedua, bagi orang-orang yang oportunis atau ingin memperoleh keuntungan sendiri, bergabung dengan madhab merupakan sebuah batu loncatan untuk mewujudkan hasrat nafsunya. Sehingga tidak mengherankan jika banyak yang tidak segan untuk pindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Itu merupakan dampak politik yang terjadi pada waktu itu. Politik yang lain adalah pola hubungan yang terjalin antara madhab-madhab dengan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan sikap pemerintah terhadap madhab tersebut. Jika pemerintah mengangkat tokoh suatu madhab untuk menuju jabatan yang diinginkan, maka madhab yang bersangkutan dan pengikutnya merasa puas dan menganggap pemerintah telah berlaku adil. Tapi jika sebaliknya madhab tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan menuding dan mencemarkan pemerintah. Itu salah satu sifat yang terjadi pada waktu itu. Kemudian isi dari bab 1 yang kedua adalah yang kalau tadi yang pertama perpecahan pemikiran Islam dan perselisihan antar madhab, sekarang akan membahas tentang perpecahan dan penyimpangan tasawuf. Jadi penyakit madhabisme dan segala dampak negatifnya tidak hanya dialami oleh madhab-madhab fikih, namun turut diderita oleh sufisme pada masa itu juga. Sufisme juga mengalami penyimpangan, perpecahan, dan formalitas dalam perilaku dan pengalaman.
Jadi pada awalnya tasawuf muncul sebagai institusi pendidikan. Namun faktor-faktor perkembangan itu telah mengubah madrasah-madrasah yang pada waktu tidak memiliki pandangan ekstrim dan tidak keluar dari batas-batas syariah, maka berubah menjadi beberapa thariqat yang bermacam-macam, seperti madrasah fikih yang berkembang menjadi beberapa mazhab. Tapi seperti apapun bentuk perkembangan sejarah yang dialami oleh tasawuf berikutnya, pada periode yang menjadi objek kajian ini adalah telah pecah menjadi 3 aliran. Jadi aliran yang pertama adalah aliran al-malamatiyah. Jadi aliran al-malamatiyah. Pakar sejarah seperti Abu An-Nu'aim, Al-Sulami, Al-Husairi menyatakan bahwa tokoh utama aliran al-Ma'lamatiyah adalah Hamdun al-Qashar yang wafat tahun 271 Hijriah. Kemudian pada aliran ini juga menjelaskan bahwa sebagai pengikut al-Ma'lamatiyah itu sengaja menghindari makanan biasa dan justru menopang hidupnya dengan makanan yang sudah dibuang di tempat sampah atau sayuran-sayuran busuk. Kemudian mengumpulkan sobekan-sobekan kain yang dibersihkan di tempat sampah, lalu mencucinya dan menjahitnya kembali sehingga menjadi pakaian yang compang-camping, kemudian tidak pernah membersihkan lagi. Itu tampak sangat kotor dan lusuh. Kemudian aliran al-Ma'tazilah itu terus berkembang dan menyebar dalam bentuk yang sangat ekstrim lagi. Sehingga ketika sampai pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah telah mengalami pergeseran seperti yang dinyatakan oleh Al-Hujwairi Ibnu Al-Jayuli'an dan As-Surawardi menjadi sebuah aliran yang keluar dari ajaran-ajaran syariat Islam dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran hulul dan kaum sufi yang keluar dari syariah. Aliran ini diwakili oleh beberapa kelompok yang beragam, namun memiliki kesamaan dalam hal keluar dari ajaran syariah. Sebagian dari mereka adalah pengikut al-Halaj yang tidak pernah jera mengajak untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi alasan dijatuhkannya hukuman penyalipan atas al-Halaj. Sebagian ada yang menyimpulkan bahwa kematian al-Halaj di atas yang saya ada bagian dari tuntutan pengorbanan sebagai konsekuensi atas kedudukannya. Ada juga yang menolak kematian al-Halaj diangkat ke langit, sedangkan yang mati di tiang saya adalah musuhnya yang telah diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok yang tidak berilmu dan mengamalkan tasawuf dalam bentuk penampilan lahiriah, seperti memakai pakaian compang-camping, membuat lirik lagu, dan menari. Ada juga kelompok tertentu yang membaurkan laki dan wanita dalam majlis-majlisnya dengan alasan bahwa mereka telah mencapai tingkat di mana Allah melindungi pandangan mereka dari wanita-wanita itu. Kita juga menjumpai kelompok lain yaitu Al-Qalandariyah. Yang ketiga ini mereka adalah seperti yang dilakukan oleh As-Suhrawati tadi, orang-orang yang terlena atau dimabukkan oleh kesenangan hati mereka sendiri sehingga tidak segan-segan untuk melanggar tradisi dan sama sekali tidak mengindahkan etika orang. Dalam hal ini ibadah mereka hanya menjalankan hal yang wajib saja, mengambil semua yang mubah dan tidak hati-hati dalam perkara yang syubhat. Dalam bertasawuf mereka juga benar-benar menyadarkan pengamanannya pada kesenangan hati. Kemudian dengan adanya semacam itu timbullah perpecahan tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni tampil untuk melawan aliran-aliran tasawuf yang sesat tadi dan membersihkan dunia sufi dari berbagai dampak negatif yang timbul darinya. Perlawanan ini diwakili oleh dua madrasah tasawuf yang merupakan perpanjangan dari
Madrasah Al-Junaidiyah, yaitu Madrasah Nisabur dan Madrasah Baghdad. Nah, sekalipun tasawuf Sunni dinilai telah berhasil dalam bidang intelektual dan mampu membangun persepsi tasawuf yang sejalan dengan syariah, namun ia tidak mampu mengelak dari kelemahan-kelemahan sendiri, yaitu perpecahan dan kurang terorganisasi. Kondisi ini tampak begitu jelas sejak paruh kedua abad 5 Hijriah. Dan selain masalah madhabisme, krisis lain yang muncul adalah pertentangan antara fuqaha dengan kaum sufi, serta tersebarnya kelompok-kelompok sufi yang tidak menguasai ilmu dan hanya bersifat permukaan. Nah, dalam bab 1 ini juga dijelaskan tentang ancaman pemikiran kebatinan. Jadi maraknya gerakan aliran kebatinan merupakan implikasi dari fenomena madhabisme dan kemunduran yang dialami oleh pemikiran Islam Sunni dan institusi-institusinya. Hal ini juga merupakan implikasi dari kezaliman sosial ekonomi yang dilakukan oleh rejim-rejim yang berkuasa pada waktu itu. Aliran kebatinan yang pada awalnya merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh para pewaris elit aristokrasi Persia yang kehilangan kekuasaan setelah runtuhnya rejim Kisra dan Zoroastrianiyah dengan tujuan dapat menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Nah, untuk mencapai tujuan itu mereka menggunakan berbagai pendekatan dan simbol baru yang dianut oleh bangsa Persia. Gerakan kebatinan muncul juga pada abad 4 Hijriah dengan anggota yang berasal dari berbagai strata sosial, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu merusak akidah Islam dan menghancurkan institusi pemerintahan yang merupakan representasi akidah tersebut. Nah, pada pertengahan abad 5 Hijriah, gerakan kebatinan berhasil membentuk divisi militer teroris di bawah komando Al-Hasan Ash-Shobah. Nah, sejak itu Hasan berusaha menyebarkan orang-orang kepercayaannya guna mengelabui generasi muda dan masyarakat awam. Anggota baru yang diindoktrinasi dengan kebencian terhadap kaum muslimin dan ketaatan buta kepada pemimpin mereka, para Syiah menyatakan bahwa untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya, mereka biasa menggunakan obat-obatan terlarang. Ketika pengaruh obat itu mulai aktif, mabuk, maka mereka mulai memberikan instruksi yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka dikenal dengan kelompok Al-Hashashin. Kemudian timbul juga ancaman filsafat dan para filsuf. Jadi filsafat tampil dengan karakteristik baru yang mengancam kemurnian akidah Islam, konsep kenabian dan perusahaan. Selain itu juga tujuan politik yang kembali otoritas elit-elit aristokrasi yang diluluhlantakan oleh misi penaklukan itu. Corak filsafat baru ini dipelopori oleh Ibnu Sina, yaitu yang dipandang sebagai filsuf muslim terbesar. Ibnu Sina sendiri adalah seorang murid dari Aristoteles, sekaligus seorang penganut tasawuf. Adz-Dzahabi pernah menyebut Ibnu Sina sebagai filsuf muslim terbesar yang menilai segala sesuatu dengan pertimbangan rasio, akal, dan menyimpang dari ajaran Rasul. Kedekatan Ibnu Sina dengan filsuf-filsuf kebatinan sangat berpengaruh terhadap pemikirannya, sekaligus memberinya bekal untuk memainkan peran signifikan dalam membangun kelihatan aliran filsafat dan menempatkannya pada posisi yang bertentangan dengan akidah Islam. Menurut Ibnu Sina, alam wujud dimulai dari akal aktif, yang pertama Allah, al-aql, al-fa'al, al-awwal atau Allah, lalu disusul oleh tingkatan-tingkatan wujud berikutnya. Tingkatan wujud pertama adalah malaikat, kemudian planet yang memiliki kadar ketinggian yang berbeda, lalu disusul oleh alam materi yang dapat menerima segala proses kelahiran dan kesirnaan atau kebatinan ini.
Makhluk hidup paling tinggi adalah manusia yang memiliki pola hidup berkelompok demi menjaga kelangsungan dan dapat memanfaatkan segenap potensinya. Akhirnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa pola pemikiran dan akidah yang telah diterangkan secara detail di atas memiliki dua karakteristik. Yang pertama, institusi pemikiran Islam mengalami kejumudan dan menyimpang dari misinya. Yang kedua, terbukanya peluang bagi berbagai ideologi dan aliran pemikiran yang institusi formalnya telah hancur oleh misi penaklukan Islam. Begitulah rangkuman singkat dari bab 1 dari buku Model Kebangkitan Umat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dan diterima oleh teman-teman yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.